Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sofnidar MSI dan Ibu Dr. Tria Gustining CMPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nida Nur Halimah dengan NIM 001, kemudian ada Safitri Fatimah Ningsi dengan NIM 018. Kemudian ada saya sendiri, Nuria Amanda dengan NIM 043, lalu ada Dia Mutiara Fajar Nugraini dengan NIM 060, dan ada Putri Azara dengan NIM 061. Nah, kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan soal penyelesaian dari tiap pasal. Langsung saja sebagai berikut. Baik, perkenalkan saya Nuria Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal 21.1 di mana soalnya itu sebagai berikut. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya nilai f itu sama dengan z kuadrat ditambah 3 ditambah 4 per z dengan modul z-nya itu sama dengan 4. Kemudian dari sini kita dipertanyakan nilai integral dari f itu sepanjang modul z dan nilai similaritas dari z dan gambar lintasannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan di sini, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, kita lakukan untuk nilai similaritas itu, di mana fungsi Lz sama dengan z kuadrat ditambah 3 ditambah 4 per z, memiliki similaritas di z sama dengan 0. Nah, karena suku 4 per z itu memiliki tin atau pol di titik z sama dengan 0, maka untuk nilai integralnya itu, untuk menghitung nilai integral sepanjang modul z itu sama dengan 4, kita dapat menggunakan teorem residu. Nah, karena z sama dengan 0 adalah suatu singularitas dalam lingkaran modul z sama dengan 4, kita perlu menghitung residu dari z itu di z sama dengan 0. Nah, residu dari Lz di z sama dengan 0 itu adalah koefisien dari 1 per z dalam bentuk lorentz untuk Lz, di mana di sini itu residunya itu sama dengan 4. Maka integral modul z sama dengan 4, Fz dz sama dengan min pi. Nah, untuk residu itu itu sama dengan 2 pi dikali 4 sama dengan 8 pi. Di mana nilai 4-nya itu merupakan residunya dan 2 pi ini itu merupakan integral dari modul z ini. Nah, sehingga dari sini kita dapat gambarnya. Di sini pusat lingkarannya itu di z sama dengan 0, kemudian itu jari-jarinya sama dengan 4, dan orientasi lintasan itu berarah positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Berikut gambarnya. Sekian, terima kasih. Saya Putri Azara dengan NIM A1C221061. Di sini saya akan menjelaskan soal dari 21.5, di mana diketahui Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikurang V kuadrat dengan modulus Z sama dengan 3. Ditanya, hitunglah integral fungsi yang diberikan sepanjang lintasan yang bersangkutan dengan mengambil semua lintasan tertutup sederhana dengan orientasi positif, kemudian tentukan singularitas setiap fungsi dan gambar lintasan integrasinya, di mana penyelesaiannya terdapat 4 langkah. Langkah pertama, singularitasnya. Fungsi Fz memiliki singularitas sederhana di Z sama dengan V dan Z sama dengan negatif V, karena Fz sama dengan 1 per Z kurang V, Z tambah V. Untuk langkah yang kedua, kita kontrol integrasi. Lintasan integrasi adalah lingkaran modulus Z sama dengan 3 yang mencakup kedua singularitas Z sama dengan V dan Z sama dengan negatif V. Dan di sini terdapat lintasannya. Untuk yang langkah ketiga, kita menghitung residu. Residunya di Z sama dengan V. Residunya sama dengan V sama dengan limit Z, V Z kurang V, VZ sama dengan limit 1 per Z tambah V dengan batas Z sampai V.
sama dengan 1/2V. Residu di Z sama dengan negatif V, residu Z sama dengan negatif V, limit Z negatif V, Z tambah V, Fz sama dengan limit 1/Z sama dengan Z kurang V dengan batas Z sampai negatif V dengan hasilnya merupakan negatif 1/2V. Untuk langkah yang keempat, total integralnya dengan menggunakan teorema residu, integral dari Fz dz sama dengan 2Vi, residu Ez sama dengan V ditambah residu Z sama dengan negatif V dengan batas modulus Z sama dengan 3. Kita substitusikan hasil residu menjadi integral Fz dz sama dengan 2Vi, 1/2V dikurang 1/2V sama dengan 0 dengan batas integral modulus Z sama dengan 3. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan membahas soal 21.7, yaitu Fz sama dengan sin Z per Z dikurang 1 dengan lintasan modulus Z ditambah 1 ditambah I sama dengan 1. Nah, diketahuinya yaitu Fz sama dengan sin Z per Z dikurang 1, analitik di semua titik kecuali Z sama dengan 0. Dengan lintasannya yaitu C sama dengan modulus Z dikurang I sama dengan 1. Ditanya integral dari sin Z per Z dikurang 1 dz dengan lintasan atau dengan batas C. Nah, di sini kita misalkan Z itu sama dengan X ditambah Y. Maka Z modulus Z ditambah I sama dengan 1. X, nah Z ini kita ganti dengan X ditambah Y. Maka di sini X ditambah Y ditambah I sama dengan 1. Kemudian X ditambah Y dikurang 1, Y sama dengan 1. Nah, di sini kita selesaikan. Jadi, akar X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadinya X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, lingkaran ini yang berpusat di 0,-1 dan berjari-jari 1. Gambarnya dapat dilihat seperti ini. Kemudian kita selesaikan menjadi yaitu integral sin Z dz per Z dikurang 1, kemudian sin Z per Z dikurang 1 dz. Nah, di sini kita pisahkan, jadi integral sin Z dz dikali integral dz per Z dikurang 1. Nah, ini karena ini fungsi analitik atau nilainya itu ada, jadi di analitik, karena dia analitik, maka nilainya 0. Kemudian, di sini berdasarkan teorema Cauchy atau berdasarkan sepertiga pasal 19, maka nilainya yaitu 2VI. Jadi 0 dikali 2VI sama dengan 0. Sekian penjelasan soal 21.7 dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal 21.10 di mana soalnya yaitu Fz sama dengan 3I sepanjang lintasan pada soal 21.9 di mana penyelesaiannya yaitu yang diketahui nilai Fz-nya sama dengan 3I yaitu analitik di seluruh bidang Z dan C-nya yaitu Z dikurang 2 sama dengan 3/2 lingkaran yang berpusat di 2,0 dengan jari-jarinya sama dengan 3/2. Didapat dari uraian soal 2.19. Dan yang ditanya yaitu integral dari Fz dz dengan batas C. Langsung saja kita bahas, karena Fz analitik di seluruh bidang Z sepanjang lintasan C, maka nilai C yaitu Z dikurang 2 sama dengan 3/2, di mana
P-nya yaitu 2,0, pusat lingkarannya yaitu 2,0 dan jari-jarinya yaitu 3/2. Maka dengan menggunakan teorema 5.5 diperoleh integral FZ dz dengan batas C sama dengan integral 3I dz dengan batas C. Sama dengan, ini tiganya kita keluarkan menjadi 3 integral dari I dz dengan batas K sama dengan 3 dikali 0. Nah, jadi nilai integral I dz dengan batas K itu 0, sehingga hasilnya yaitu sama dengan 3. Sehingga diperoleh nilai dari integral FZ dz dengan batas C-nya yaitu sama dengan 0. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.